Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ya'maduhu siwallah wa la yanbaghi tasbihu illallah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa astaghfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada ma khalaqta minal jinni wal insi wasyayatin wa ma khalaqtuhu ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shallallahul alamin muradi. Yang saya hormati Bapak Kepala PLT Bapak Haji Heri Pasar PD, yang saya hormati Ibu Bapak Wakasek, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Staf TU, yang dengan tidak mengurangi rasa hormat saya tidak menyebutkan nama dan gelar satu persatu, dan yang saya banggakan, yang saya cintai, siswa-siswi SMA Negeri 1 Rangkas Bitung, yang mudah-mudahan dijadikan oleh Allah anak yang soleh dan solehat. Baiklah, saya saat ini akan berikan satu materi atau tema tentang kaitannya puasa di bulan Ramadan ini. Setiap manusia punya rasa ingin dihormati, dihargai, dimuliakan. Semua manusia dari kalangan atas sampai ke bawah, sehingga orang saling mencari, saling menduga untuk mendapatkan kemuliaan dan kehormatan tersebut, baik itu melalui pangkat, jabatan, materi, status sosial, atau dengan fisik yang lebih baik, dengan harapan dia akan mendapatkan kemuliaan tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum bainakum inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa intinya kemuliaan, orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Allah hanya melihat ketakwaan kalian. Maka dengan itu salah satu tujuan Allah memerintahkan kepada kita dan umat sebelumnya untuk berpuasa di bulan Ramadan ini, yaitu
la'allakum tattaqun. Agar supaya kita lebih mulia di hadapan Allah, maka kita diwajibkan untuk bertakwa, untuk berpuasa, sehingga kita bisa tergolong orang yang bertakwa. Dampak dari puasa ini tentu yang lebih diharapkan daripada prosesnya. Proses puasanya sebentar, dari imsak sampai ke maghrib, dan seberat apapun puasa dilakukan itu tidak lebih berat dibanding ketika kita harus menghadapi hidup setelah menjalankan puasa ini. Karena seorang yang berpuasa harus mendapatkan nilai tambah atau dampak dari hasil puasanya, yaitu meningkatnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bisa saja mengatakan bahwa kita sudah bertakwa setelah melaksanakan puasa Ramadan ini. Bisa saja kita mengaku bahwa tingkat ketakwaan kita telah meningkat setelah melaksanakan puasa Ramadan ini. Tentunya ketakwaan itu hanya bisa kita mendapatkan legalitas takwa itu hanya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan saling mengklaim satu sama lainnya bahwa dirinya sudah merasa sudah bertakwa. Karena diantaranya dengan berpuasa endingnya kita akan bertakwa. Kita lihat dari bagaimana orang bertakwa bersikap, berucap, bertingkah dalam keseharian setelah dia berpuasanya. Contoh misalkan dalam takwa itu ada huruf ta, qaf, waw, ya. Ta-nya itu tawadhu. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka dia akan muncul rasa tawadhunya, akan tergambar dari perilakunya sikap tawadhu terhadap Allah dan terhadap sesama makhluk Allah. Kenapa bisa demikian? Karena dia sudah merasakan bagaimana sulitnya orang, bagaimana rasa laparnya orang, sempitnya orang dalam kehidupan atau maisha selama ini yang dia tidak rasakan. Bagaimana orang bisa merasakan lapar, bagaimana orang bisa empati dan simpati terhadap orang yang lapar kalau dia sendiri tidak merasakan laparnya. Bagaimana dia akan muncul rasa iba dan kasihan kepada orang yang kekurangan, fakir miskin kalau dia sendiri tidak pernah merasakan kekurangan itu sendiri. Maka diharapkan Allah mewajibkan puasa terhadap kita supaya muncul rasa empati kita terhadap orang lain, sehingga orang yang ada di atas tidak merasa jumawa, orang yang sedang berlebihan dan berkecukupan tidak merasa sombong, tapi dia akan merasakan bagaimana orang yang di bawahnya. Maka orang tawadhu dia akan menempatkan diri dan posisinya pada tempat yang sebenar dan semestinya. Tentunya kita seorang makhluk, salah satu daripada makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah dengan berbagai macam kekurangannya, tentu akan sadar bahwa dengan berpuasa ini muncul tawadhu dalam diri kita. Kita akan mengetahui betul bahwa segala sesuatu itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan apa yang kita dapatkan selama ini itu dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka diharapkan, kata Allah, la'allakum tattaqun, setelah kalian berpuasa diharapkan kalian muncul sifat tawadhu dalam diri kalian. Takwa di situ la'allakum tattaqun tawadhu, yaitu untuk bisa bersikap tawadhu. Maka gampang sekali untuk menilai seseorang puasanya baik atau tidak, lulus atau tidak. Gampang, lihat apakah berkurang rasa takaburnya atau lebih muncul sifat tawadhu dalam dirinya. Kalau itu muncul sifat tawadhu dalam dirinya, maka bisa dipastikan orang itu sudah puasa dan dia sudah bertakwa kepada Allah dengan cerminan dari sikap tawadhu tersebut. Yang kedua, qanaah. Dari takwa, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa, yaitu diantara yang kedua adalah munculnya sifat qanaah. Orang yang berpuasa dan puasanya lulus, baik diterima oleh Allah, akan tercermin dari pola hidupnya yang sederhana, yang qanaah, tidak berlebihan, tidak tabdzir, tidak melakukan suatu hal yang menjadikan hidupnya seperti berfoya-foya dalam keadaan lebih, atau dia merasa sulit dalam keadaan berkurang. Karena orang yang takwa, dia selalu qanaah. Apa itu qanaah? Dia akan merasa cukup dengan kekurangannya dan akan mendapatkan sisa dari kelebihannya. Itu orang yang tawadhu. Maaf, itu orang yang qanaah. Jadi yang kedua, diharapkan setelah dia berpuasa akan muncul sifat qanaah dalam dirinya, dalam hidupnya, dalam pola berfikirnya, tidak berlebihan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai hal yang berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang yang berlebihan dalam segala hal. Dari takwa tersebut akan muncul berikutnya dari tawadhu, qanaah, yaitu wara'. Akan muncul sifat kehati-hatian dalam hidupnya, dalam bertindak, dalam berucap, semua penuh dengan perhitungan. Bagi orang yang bertakwa hasil daripada puasanya, maka orang yang berpuasa akan kelihatan tercermin ketika dalam puasanya dia lebih banyak diam, dia lebih banyak menerima apa adanya, dia akan lebih banyak bersabar dari semuanya, sehingga dia muncul rasa takwa tersebut, dan yaitu terutama sifat wara'nya, kehati-hatiannya dalam berucap dan bertindaknya. Yang terakhir yaitu sifat yakin. Akan muncul keyakinan yang kuat dalam diri seorang yang berpuasa bahwa segala sesuatu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua karena qadar Allah. Apa yang terjadi, yang akan terjadi dan mungkin terjadi, semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yakin sehingga dia walaupun tidak makan, tidak minum dari imsak sampai maghrib, dia yakin akan kuat dengan fisik yang tentu akan ada perhitungan dari Allah SWT dari pahala dan ganjarannya. Maka dengan itu, dari puasa Allah memerintahkan la'allakum tattaqun, supaya kita ini bertakwa kepada Allah. Poinnya adalah supaya kita muncul rasa tawadhu di hadapan Allah dan sesama makhluk Allah. Yang kedua, munculnya sifat qanaah, tidak berlebihan dalam hidup kita. Yang ketiga yaitu wara', sifat kehati-hatian dalam bersikap dan berucap. Dan akan yang keempat, akan lebih bertambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu, semoga sedikit banyak yang memberikan manfaat bagi diri saya dan semuanya.
Mudah-mudahan Allah memaafkan dari segala khilaf dan salah saya. Sekian dari saya. Hadanallahu wa iyyakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.